قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, tahukah Anda kaum muslimin, kenapa kalau kita melihat gaya-gaya hidup dari klan Ba'alawi, itu gaya hidupnya glamor kaum muslimin, ya. Gaya hidupnya glamor. Mewah lah pokoknya kaum muslimin, ya. Seperti Bahar Smith misal, ya. Mobil mewahnya berjejer, ya. Rumahnya besar, mau apa-apa dilayani, berendam dilayani, minum diambilkan, rokok saja dihidupkan. Jadi gaya hidupnya mewah kaum muslimin, ya. Ternyata memang wajar kalau para Habib Ba'alawi, ya, gaya hidupnya seperti itu kaum muslimin, ya. Hidup mereka mewah. Ya, karena mereka tinggal minta uang sama jamaah, selesai. Dengan modus itu untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, coba lihat video ini kaum muslimin. Ya, ini video cukup panjang dari seorang Ba'alawi yang ceramah, ya, beretorika, ya, pinter membuat retorika, memelintir ayat Al-Quran, memelintir hadis, tujuannya untuk mengeruk uang jamaahnya. Ya, coba lihat video ini kaum muslimin. Guru-guru kita yang tua-tua udah pada nggak ada, apalagi di Hadramut udah nggak ada Habib Salim Syatiri, udah nggak ada Habib Abdullah bin Syahab, udah nggak ada Habib Masyhur bin Syekh Abu Bakar. Tinggal guru besar kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat, digabulkan cita-citanya. Kalau kita kehilangan orang alim, berarti dunia ini sudah mulai banyak kehancuran. Mautun alim, mautun alam. Meninggal dan wafatnya orang-orang alim tanda akan adanya kehancuran. Jadi kita nggak aneh kalau ada gempa bumi, kalau ada banjir, kalau ada duit di mana-mana pada susah nyarinya. Apalagi baru-baru kemarin 2 tahun yang lalu ada corona. Kenapa? Sebab paku-paku bumi udah mulai diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sisa-sisanya kita yang muda. Ya. Doain nih kita para habaib, para ustadz, para guru-guru, muallim dikasih kekuatan sama Allah. Bukan kekuatan ngelawan senjata, itu sih kecil. Betul kan Habib? Kekuatan kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kenapa? Karena kita nggak muda terus. Yang tua udah balik. Mau nggak mau kita jadi tua. Dan yang model kayak kita bakalan ada lagi. Tapi ingat, selagi masih ada guru-guru kita jangan sia-siain. Masih ada Habib Nabil, orang-orang sini, orang Jakarta Barat. Jangan sampai nggak datang majelis kalau udah lihat bendera Ayyun fi qulubina berbondong-bondong datang. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmat Allah. Mau dapat rahmat Allah? Jangan pernah tinggal majelis yang disebut di situ nama Nabi Muhammad. Apalagi guru kita belajar dengan Habib Umar bin Hafid bersama adinda Allah yarham Habib Mustafa. Apa Habib Umar bilang? Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ya Rajuana, kalau kita mau kumpul di dunia aja, ya rugi. Tapi kita pengen kumpul di surga Firdaus. Di surga Firdaus juga nggak enak kalau nggak bersama Nabi Muhammad. Makanya Habib Umar ajarin waktu Al-Faqir ke Hadramut, Al-Faqir minta ijazah. Ijazah di antara yang diijazahin setiap sembahyang suruh dibaca 7 kali yang tadi tuh, ya, disuruh baca la tansa nagra hadza doa. Ternyata itu doa ada di Maulud Dia Ulama karangan beliau. Apa itu tadi? Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal fir
Ya rajwana ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus. Ya rajwana ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus. Ini nggak ada lagi doa yang paling didemenin sama salafun saleh kecuali doa-doa yang semacam ini yang dikarang oleh Habib Umar. Kita baca doa ini buat apa? Buat besok Habib Umar bin Hafid antar kita ketemu Nabi Muhammad. Kita nggak bisa dekat sama Habib Umar, pegang tangannya Habib kita nih, guru kita, pegang, ikat pakai hati kita. Kalau ikat pakai tali, nggak tidur Habib kita. Ikatnya pakai apa? Pakai hati kita. Karena apa? Karena Nabi bilang yusarul mar'u ma'aman ahab. Hati tuh ya bakal nyampe terus sampai yaumul kiamat. Kalau badan besok busuk jadi bangke, mati. Saya juga begitu. Antum juga begitu, ya. Tapi hati, maka zabal fuadi maroa. Hati nggak pernah bohong apa yang dia lihat, apa yang dia cintain. Kalau kita ikat nama guru kita, nanti besok ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Tentu lisan ini tidak mungkin menjawab Nabi Muhammad kecuali lisan ini dulu pernah apa? Pernah diajarkan oleh guru kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Guru kita kan ajarin, ya Nabi salam ika ya Rasul alaika ya Habib alaika Rasulullah. Kita salam sama Nabi kita Muhammad, yang ngajarin siapa? Guru kita. Oleh karena itu kita tidak mungkin bisa mengucap Nabi Yuna Muhammad, Nabi Muhammad adalah nabiku, kalau kita tidak dikenalkan sama guru-guru kita. Oleh itu karena Nabi kita Muhammad SAW ucapkan, adibu auladukum lisilasi hasalin. Didik adik-adik kita. Nanti kalau punya anak-anak kita, kalau punya teman-teman kita, didik apaan Dep? Didik 3 perkara kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang pertama? Hubbu nabiyuhum. Nih Habib kita contohin, guru kita contohin, jauh di tempat ini, terus pindah lagi malam Sabtu depan ke tempat yang lebih jauh. Buat apaan sih? Buat kita semua nanti di akhirat ada saksinya cinta sama Nabi. Tuh ban yang muter itu bakal ngomong besok yaumul qiyamah. Pasir-pasir yang ente injak bakal ngomong besok yaumul qiyamah. Semua pakaian yang kita pakai, duit yang kita keluarin, tenaga, pikiran, jangan pernah ngeluh kalau disuruh sama guru. Apalagi sahibul hadroh, ya. Jangan gerutu. Kalau udah waktunya hayun fi qulubina, dari mulai pagi ente udah jemur tuh biar suaranya dung dung dung. Jangan kalah sama sahibul dangdut. Jemur, kasih garu supaya suaranya nyambut Rasulullah. Karena ente besok bakal dikenalin sama Habib, sama guru antum. Bukan hanya dikenalin sama ulama, tapi ditarik ketemu Nabi Muhammad. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad, puluhan miliar gak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad.
Hubbu nabiyukum. Kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat cinta kita buat Rasulullah. Jangan pakai ngeluh. Tukang umbul-umbul. Ya. Yang masang umbul-umbul mau hujan, mau angin, mau tetek bengek, pasang. Ah enggak? Dulu zaman Nurul Mustafa, muridnya masih 10. Ya. Itu masang umbul-umbul 100, muridnya 10. Dari mulai masang ba'da maghrib pulang jam 12 siang. Itu baru masang umbul-umbul doang. Nah sekarang majelis udah banyak. Antum khususnya yang di Hayyun fi Qulubina. Ya. Jangan pernah hitung-hitungan sama guru. Jangan. Nih guru punya apa? Guru. Beb Nabil, kita kurang apa nih? Kurang umbul-umbul. Beli umbul-umbul, pakai duit kita sendiri. Mir, lu kasih Habib Nabil umbul-umbul 100. Jadi gua kagak nyasar kayak tadi. Oleh lu mana nih? Mana? Nggak kelihatan. Majedub lu. Pokoknya tanggung jawab lu Mir. Beliin 100 umbul-umbul besok. Tuh amin gobul. Habib. Pasang umbul-umbul yang gede. Hayyun fi Qulubina. Enggak, gua tagih lu. 100 umbul-umbul mesti ada. Apa lagi yang kurang? Tuh lihat, Kir. Udah ditulis belum nomor ini ya? Rekening. Masa itu lihat tuh layarnya tengok begitu? Nggak boleh Kir. Beliin layar. PA lo. Layar nggak boleh begitu. Yang lebih gedean lagi. Baru 15 juta Kir, kecil. Beb, kalau nggak 15 juta kasih tahu saya. Tuh layar 1, mesti nambah lagi. Bener nggak? Oke. Ini saya umumin nih. Siapa Habib Nabil? Hayyun fi Qulubina. Artinya apa Hayyun fi Qulubina? Hidup Nabi Muhammad di hati kita. Ente ya, jangan cuma ngerekam doang, handphone itu jual. Iya dari kemarin Sabtu baju coklat, besok Sabtu coklat lagi, besok lagi coklat lagi. Warnanya waktu tahun kemarin kesini saya lihat coklat, masa sekarang coklat lagi. Ganti, tuh handphone jual. Jangan ngerekam doang Beb, beraninya kita direkamin gitu. Jual besok, beli warna, iya pakai handphone jual buat beli baju koko anak hadroh. Lu gak ngajar lu, sini handphone lu, coba sini. PA lu jual handphone buat guru, kasih semua buat guru. Jangan setengah-setengah kalau buat guru. Guru kita kira nggak capek siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama ente. Habib Nabil nyari sendiri ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Cina, ke Cilobak. Gila lo. Nggak boleh begitu. Kita bersyukur punya guru kita ke luar negeri. Amin. Jangan amin doang. Ini Anda minta izin ya. Minta izin, nih kecelekan kurang kayaknya nih. Keluarin duit 10.000. Mal, gue duluan mal. Gue cepet. Gue cepet, lu cepet. Nggak pakai alasan, gue ketok lu pada. Nggak, minjem. Oke gila lu. Cepet lagi. Mana itu kecelekan mana? Habib Nabil mau beli inian, mau beli apa? Karpet sama jam dinding buat di masjidnya, musolanya. Masa lu pelit banget? PA. Ayo, nih kurang cepet lagi. Astagfirullahaladzim, mau kayak gila lu. Keluarin. Awas lu enggak. Gue upilin lu. Ayo, Kir, baca gosida Kir. Ayo baca gosida Kir. Nah, yang di panggung dulu nih, kasih duit nih. Jangan pelit-pelit. Astagfirullahaladzim.
Pokoknya yang di bawah nggak paling kecil 10.000, nggak 10.000 bisulan. Paling kecil, paling gede terserah. Ya. Hayun hadi. Hayul hadi. Mana? Keluarin. Astagfirullahaladzim. Tok paling lo ya. Tok paling lo. Ayo, keluarin lo. Sallu ma'ana. Keluarin. Tok paling lo. Ayo juga. Fahuwa ibadi. Ayo, yang banyak. Yawal ma'adi. Gitu. المختار أي الهادي أجمل ذكرى. Nah, gitu bagus. صلوا معنا. Terima kasih banyak yang udah ngasih hadiah. فهو عبادي يوم المعادي. Cinta itu adanya pengorbanan, ya. Jangan cuma ngomong beb ada cinta mantum, tapi ngeluarin duit 10.000 grundel. Wah, ntar gue jalan kaki nih. Kagak, lu bakal kaya gue doain. Insya Allah. Yang ngeluarin tadi, yang ngeluarin 10.000 besok dapat 1 miliar. Ini saat itu doain dapat duit, noh. Kurang. Intinya satu, yakin kita apa yang kita kasih bahwa kakek beliau bakal lihat nanti, dan nanti di hari kiamat seneng nggak kalau dikenal sama Nabi Muhammad. Makanya jangan pelit-pelit kita sama guru kita. Ini pesan Rasulullah, cintain Rasulullah dengan cara apapun, tapi yang baik, yang halal. Supaya apa? Supaya kita dikenal sama Nabi kita Muhammad. Yang kedua, hubbu ahlul bait, cinta sama keluarganya. Ya, kita kalau cinta sama Rasulullah doang, nggak cinta sama keluarga Nabi Muhammad, ditolak cinta kita sama Rasulullah. Makanya di mana ada Habib Nabil, di mana ada keluarga Rasulullah para habaib, duduk. Kalau kita cinta sama beliau, hadir di majelis-majelis di mana beliau sedang duduk. Agar kita apa? Besok kita dapat syafaat daripada Nabi kita Maulana Muhammad. Terakhir dari saya, jangan pernah lupa, setiap kita ada di dunia ini, kita jangan pernah lupa terangin rumah kita nih dengan Al-Quran. Makanya Amir, Ustadz Amir nih, dia walaupun ikut Syakir, tapi nggak pernah tinggal di mobil. Saya liatin, ya, di majelis, di mana tempat kalau saya lagi intip, itu pasti di kantongnya pasti ada Al-Quran.
Nah ini walaupun kerjaannya sibuk kayak apapun, ngikutin Syakir siang malam pagi sore kadang-kadang, tapi dia nggak pernah lupa di kantongnya selalu pasti ada Al-Quran. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangin rumah kita nih, hati kita dengan selalu baca Quran. Ya, nanti dijelasin sama guru kita Habib Nabil bagaimana biar kita cinta sama Rasulullah, cinta sama keluarga Rasulullah, dan selalu pegang Al-Quran. Ini saja rupanya yang saya berikan. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang manfaat. Jangan bosan-bosan taklim di Hayyun fi Qulubina, karena majelis ini langsung yang ijazahin guru mulia kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Bukan begitu Habib? Ya, mudah-mudahan majelis ini langgeng sampai hari kiamat, dan kita semuanya di bawah bendera Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Nah, Wasallam. kaum muslimin ya, ini namanya Hasan bin Ja'far As-Segaf, kaum muslimin ya. Pinter beretorika ya, melintir-melintir ayat, melintir-melintir hadis ya, tujuannya supaya jamaahnya mau mengeluarkan fulus untuk mereka. Jamaahnya ditakut-takuti ya. Kalau kalian nggak kenal sama Habib ya, nggak ngikut sama Habib ya, mau kalian solawat sampai doer, nggak akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, katanya. Nanti ya, di akhirat nanti para Habib itulah yang memperkenalkan para mukibin kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalil dari mana kaum muslimin ya? Dalil dari mana ya? Nabi Muhammad SAW nanti mengenal wajah umatnya bukan karena dikenalkan oleh para kabib Ba'alawi, bukan, tapi dari wajah-wajah mereka, dari sinar-sinar yang ada di wajah-wajah mereka ya. Bahkan kalau ngikut ajaran Ba'alawi ini kaum muslimin, bahaya kaum muslimin ya. Ba'alawi ini banyak berbuat bid'ah kaum muslimin ya. Dan orang-orang yang berbuat bid'ah nanti akan diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW kaum muslimin, nggak bisa minum. Padahal di sana nanti keadaan panas kaum muslimin, di mana orang yang minum air telaga Nabi Muhammad SAW itu nggak akan haus selamanya ya. Tapi ada sekelompok orang, sekelompok kaum yang nanti Nabi Muhammad SAW mengenal wajah-wajah mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW keheranan, mereka diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, mereka umatku, mereka umatku ya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah peninggalanmu. Jadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang tersebut banyak berbuat bid'ah ya. Jadi nggak ada cerita nanti dikenalkan oleh para kabib Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nggak ada ceritanya. Kita percuma banyak ibadah, percuma banyak solawat kalau tidak gandeng tangan Habib. Itu dobol kaum muslimin ya. Itu bohong. Itu cara-cara Habib jualan agama demi untuk mendapatkan uang dari para mukibin, dari para jamaahnya. Memang begitu pekerjaan para Ba'alawi ya. Jualan agama, jualan nasab Nabi Muhammad SAW demi untuk cari uang jamaahnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan para Ba'alawi mewah-mewah ya. Bahkan ada yang sampai kemarin itu ya, ada yang sampai diberikan alpart ya. Si Qori ini dulunya ya gabung kepada Kiai Imad menggugat nasab Ba'alawi. Tapi setelah dikasih alpart oleh para Ba'alawi ya, Qori ini langsung membela Ba'alawi. Ya nggak dapat alpat dari Habib Alwi, luar biasa ya. Di viral itu nih ya, Tangku Qori dapat alpat dari Habib Alwi ya. Belakangnya Ba'alwi ya. Alhamdulillah, takbir. Habaib ini baik-baik semuanya, betul nggak? Ya nggak? Habib Mahdi ngasih panggung, alhamdulillah. Habib Alwi ngasih sound system, ya nggak? Alhamdulillah. Nggak cuma sound system, alpart dikasih. Buat siapa? Buat Tangku Qori ya. Alhamdulillah, luar biasa. Makanya doain nih Habaib semua panjang umur, sehat selalu. Nah coba kaum muslimin ya,
Ya, mukibin yang berani nentang para Ba'alawi, ya. Sekarang begitu mudahnya Ba'alawi membungkam mereka, kasih Alphard selesai, ya. Padahal dana untuk mendapatkan Alphard itu ya dari mukibin juga, ya. Artinya itu dari mukibin untuk mukibin, ya. Yang bodoh tetap dibodohi, yang mulai kritis dicekoki dengan harta. Ya Allah, ya mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.